Assalamualaikum semua, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Baik, alangkah baiknya sebelum kelas dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini dulu. Baik Pak, teman-teman sudah mulai belajar, kita berdua dulu. Berdoa menutup pertanyaan agama masing-masing, sudah dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin bertanya dulu pada kalian ya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah kalian juga sudah semangat untuk mengikuti pelajaran geografi pada hari ini? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Bagus, Alhamdulillah. ya. Kalian sudah semangat. Karena semangat itu penting ya untuk belajar. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada ketua kelas, untuk absensi teman-temannya, apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Semuanya masuk Pak, nggak ada yang hadir atau nggak ada yang tidak hadir atau izin. Baik, berarti semuanya masuk semua ya. Nah, untuk pertemuan kemarin kan kalian sudah membahas mengenai kewilayahan, dan di situ juga kalian sudah menemukan berbagai masalah di wilayah tersebut. Kalian juga sudah merumuskan permasalahan apa saja. Kemudian juga kalian sudah mencari data pendukung untuk dianalisis terkait permasalahan tersebut. Maka pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara pempublikasian dari tugas-tugas yang sudah kalian buat. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan video mengenai cara publikasi yang benar nanti. Kemudian juga dilanjutkan dengan adanya pengumpulan tugas kemarin yang sudah diberikan pada minggu lalu, yaitu makalah dan juga poster. Nanti ada presentasi juga dari kalian masing-masing kelompok. Maka dari itu Bapak akan persiapkan videonya terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Siapa? Terlebih dahulu ya.
Baik, mungkin sudah ya videonya. Dari video tersebut, ada nggak dari kalian yang masih bingung terkait bagaimana publikasian nanti yang akan kalian publikasikan posternya? Mungkin ada yang ingin bertanya? Bapak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Publikasinya itu selain Instagram, boleh di tempat lain nggak? Apakah tadi Bapak jelasin di Instagram? Untuk publikasian ini kalian bebas bisa memilih di mana saja, terutama di aplikasi sosial, media sosial itu baik itu Instagram, di TikTok ataupun dimanapun ya. Yang penting itu kalian bisa mempublikasikan karena video itu untuk menginfluence gitu, untuk mempromosikan kepada orang lain. Mungkin ada yang lain? Berarti di TikTok bisa ya Pak ya? Boleh kalau kalian ingin upload di TikTok. Terima kasih Bapak. Oke, mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Pak, Ya, silakan. saya mau nanya, untuk caption dan hashtag itu ada ketentuan tertentu nggak Pak untuk penugasan infografis? Untuk penugasan ini, caption dan hashtag itu kalian bebas yang membuatnya semenarik mungkin agar pembaca juga lebih tertarik dalam membacanya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada yang lain mungkin yang ingin bertanya? Ya Pak, Oke, ya, silakan. untuk publikasi itu satu orang aja atau semua anggota kelompok kan publikasi? Untuk pempublikasian ini dilakukan oleh semua kelompok ya, semua anggota kelompok karena tujuannya itu tadi untuk menginformasikan kepada orang lain terkait poster yang sudah kalian buat. Sudah cukup? Ya Pak, terima kasih, Pak. Oke, baik, yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya, baik. Cukup Pak. Karena tidak ada, kegiatan pembelajaran selanjutnya itu adalah presentasi dan pengumpulan makalah yang sudah kalian buat ya. Mungkin ada yang ingin menjadi moderator untuk memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Saya Pak, boleh Pak? Baik, Dara, dipersilakan. Langsung aja Pak. Langsung aja sih. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melaksanakan presentasi bagi infografis maupun makalah bagi teman-teman yang kembali dipersilakan. Mungkin dari kelompok 1 dulu ya, dipersilakan untuk kelompok 1. Bapak ini masalah ini. Terima kasih kesempatannya Bapak Zidan dan moderator. Saya izin mempresentasikan tentang kelompok 1 yang sudah kami buat. Di sini ada poster tentang jenis-jenis kewilayahan yang ada di Indonesia. Nah, di sini tuh kenapa sih wilayah di daerah dataran tinggi seperti di Jawa Barat itu banyak sekali perkebunan? Nah, ini karena didukung oleh data suhu dan kelembapan yang ada di wilayah Jawa Barat berdasarkan data BMKG. Rata-rata suhu di Jawa Barat itu sekitar 19 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapannya itu di angka 55% sampai 95%. Nah, jadi ini tuh sangat cocok nih untuk wilayah perkebunan dan jumlah luasan perkebunan yang ada di wilayah Jawa Barat itu berada di angka 4.334.653 hektar, terdiri dari perkebunan teh, kelapa sawit, tebu, sayuran, dan kebun karet. Nah, untuk teman-teman bisa lihat di sini ini ada gambar-gambar ilustrasi yang sangat menarik. Di sini ada gambar Monas, ini kan dari ikon Jakarta. Di sini ada batik, ada lahan-lahan ini di Jawa Barat kayak gitu. Ini simple tapi kita membuatnya semenarik mungkin seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan, saran ataupun kritik? Dipersilakan. Moderator, saya izin bertanya kepada kelompok penyaji, apa ada kemungkinan atau peluang daerah dataran tinggi seperti di Jawa Barat menjadi pusat pertumbuhan bagi dari sekitarnya? Oke, terima kasih. Saya ingin jawab boleh. Ya, jadi untuk pertumbuhan dari jadi kota pusat di Jawa Barat itu sangat mungkin. Ini tergantung dari kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya alam, dan kualitas keberlangsungan industri yang ada di situ. Ini kan ada potensi teh, kelapa sawit, tebu, sayuran, dan kebun karet. Bisa jadi di masa yang akan datang ada pabrik-pabrik dan nanti mungkin ada pusat pembelanjaan dan lain-lain yang menjadikan Jawa Barat ini jadi tempat strategis, terus jalan-jalan yang memungkinkan untuk mobilisasi ke tempat lain lebih mudah, dan nanti mungkin banyak migrasi dari penduduknya yang bekerja, terus nanti modernisasi itu bisa menyebabkan Jawa Barat menjadi pusat kota dan nanti bisa jadi seperti Jakarta. Seperti itu jawaban dari saya. Gimana saya? Saya dapat dipahami, Gina. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin memberikan tanggapan, kritik, dan saran atau pertanyaan?
Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan teman-teman yang sudah memberikan saran kritik ataupun pertanyaan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kelompok 2, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Bapak Bidan. Di sini saya perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan infografis yang kelompok kami bikin, yaitu yang berjudul apa saja jenis-jenis kewilayahan di Indonesia. Dan saya membahas wilayah Jakarta, yaitu wilayah Jakarta menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah sekitarnya. Alasannya yaitu pertumbuhan ekonomi Jakarta sudah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Tingkat pendidikan dan juga kualitas sumber daya manusia di warga Jakarta dan daerah sekitarnya relatif lebih maju dan juga lebih baik. Serta di Jakarta juga banyak sekali lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin bekerja serta infrastruktur yang sangat memadai. Di Jakarta dapat mempengaruhi Jakarta sebagai pusat pertumbuhan bagi daerah sekitarnya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan atau saran kritik? Oke, izin moderator, saya izin bertanya. Nama saya Hilma. Jadi mau nanya nih, buat kelompok 2 kan itu disebutkan kalau Jakarta itu menjadi pusat pertumbuhan. Terus kita kan bisa ngeliat kalau di Jakarta itu kan macet gitu ya. Terus menurut kelompok 2 sendiri itu apakah Jakarta yang menjadi pusat pertumbuhan itu menjadi faktor kemacetan juga yang ada di Jakarta gitu? Izin menjawab ya Pak. Iya. Jadi kenapa Jakarta macet? Apakah berpengaruh atau berkaitan dengan Jakarta menjadi pusat pertumbuhan? Jawabannya kalau menurut kami iya berpengaruh, karena Jakarta ini pusat pertumbuhan dan juga banyak lapangan pekerjaan, ekonomi yang lebih maju. Jadi banyak pendatang atau penduduk dari luar daerah dari sekitarnya itu yang pindah ke Jakarta. Ada yang bertempat tinggal di Jakarta juga demi pekerjaan, ada juga yang cuma pulang pergi Jakarta kayak rumahnya di Bekasi, di Bogor, Depok kayak gitu. Jadi karena masyarakat Jakarta sendiri itu udah banyak, terus juga ditambah lagi banyak pendatang dari luar daerah, jadi itu yang bikin makin padat dan juga macet gitu. Baik, apakah masih ada yang ingin memberikan tanggapan? Sudah. Sudah cukup. Dilanjutkan. Baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kelompok 3, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya dari proker kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Eliandro Valentino. Di sini kami memilih judul yaitu kenapa sih Pekalongan itu dijadikan orang-orang sebut sebagai kota batik. Nah, di sini kami memilih judul ini karena ini kan materi kita kan tentang jenis wilayahan. Saya mengambil dari jenis wilayah vernakuler. Wilayah vernakuler itu apa sih? Wilayah vernakuler itu adalah wilayah yang ada karena orang-orang sering beri julukan gitu. Nah, di sini kami mengambil Pekalongan sebagai kota batik. Di Perindak dan solopos.go.id di mana alasan kenapa Pekalongan mendapat julukan atau disebut sebagai kota batik tak terlepas dari sejarah bahwa sejak ratusan tahun lalu hingga sekarang banyak warganya yang memproduksi kain batik. Bahkan produksi kain batik di Pekalongan itu banyak yang dikerjakan di rumah-rumah, serta berdasarkan data Disperindakov, kota Pekalongan itu ada sekitar 634 industri batik di wilayah tersebut dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 9.944 orang. Nah, sekian progres dari kelompok 3. Baik, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok 3? Dipersilakan. Ya, silakan Mbak. Moderator izin bertanya kepada kelompok 3. Kenapa apa yang membedakan batik Pekalongan dengan batik dari wilayah lain? Ya, jadi menurut saya atau kelompok kami, kenapa motif batik Pekalongan itu beda dari yang lain? Karena mungkin motifnya itu
lebih banyak warnanya gitu atau lebih berbeda-beda gitu motifnya. Mungkin dari kalian ada yang mau menambahkan? Bapak, saya mau izin nambahin. Ya, untuk kenapa Pekalongan itu batiknya berbeda dari tempat lain. Kalau buat contoh, kita ambil contoh daerah Bandung itu kan Megabendung itu kan batik. Makanya ada batik Megamendung. Batik Megamendung itu kan coraknya lebih kayak awan-awan doang gitu kan. Nah, sementara kalau batik Pekalongan itu corak-coraknya itu lebih bervariasi, kayak contoh ada tanamannya, ada hewan-hewannya dan lain sebagainya, menggambarkan alam gitu. Terus selain itu batik Pekalongan itu warnanya lebih warna-warni, ada magic hibinius seperti itu. Terus warna itu sangat-sangat amat terang seperti itu. Jadi itu membedakan Pekalongan dan batik yang lain. Terima kasih. Terima kasih juga Gina atas tambahannya. Oke. Oke, terima kasih Gina untuk tambahannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang ingin memberikan tanggapan atau sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Itu tadi presentasi dari 3 kelompok. Bisa kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Zara ya yang sudah memimpin moderator pada presentasi pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Zara dan teman-teman yang tadi sudah. Baik, mungkin sekarang sesi evaluasi ya dari Bapak ya terkait dari makalah dan juga dari poster yang sudah kalian buat. Untuk makalahnya itu kalian juga sudah membuatnya ya secara baik dan benar. Strukturnya juga sudah lengkap dan baik yang sudah dijelaskan juga pada minggu kemarin terkait strukturnya apa saja dan kalian juga sudah membuatnya dengan cara baik dan benar. Selanjutnya untuk posternya ini, menurut Bapak ini sangat menarik dan informatif sekali ya karena di sini disediakan berbagai warna dan juga berbagai gambar ilustrasi yang mendukung dari adanya fakta-fakta atau informasi terkait materi yang sudah kalian pilih. Dan mungkin menurut Bapak juga kalian juga sudah memahami apa itu materi dari kewilayahan, baik itu dari pengertian kewilayahan, ciri-ciri kewilayahan, dan karakteristik atau pembagian wilayah yang ada di Indonesia terutama ya. Maka dari itu, karena jam pelajaran geografi pada pagi hari ini sudah selesai, alangkah baiknya sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas, disilakan memimpin doanya. Baik, teman-teman, karena jam pelajaran sudah mau habis, sebelum pulang kita berdoa dulu, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lupa ya untuk dipublikasikan di media sosial terkait posternya, karena ini akan menjadi nilai tambah juga untuk kalian. Baik Pak. Baik, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih juga